DBD atau DHF seperti itu. Ini memerlukan waktu kurang lebih 30 menit. Untuk itu mau kerjasamanya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya Bu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mungkin langsung saja. Di sini ada yang tahu apa itu penyakit DBD? Nggak tahu? Baik, saya sedikit menjelaskan ya. DBD itu penyakit yang ditandai dengan demam mendadak tinggi. Itu biasanya 3-7 hari. Demamnya itu kadang naik, kadang turun. Seperti itu. Kemudian untuk penyebabnya itu sendiri, yang pertama dari virus dengue, atau kita bisa lihat dari virus yang ditularkan oleh nyamuk itu sendiri. Ya, mungkin di desa-desanya itu sudah mengetahui suka ada penyemprotan biar mencegah terjadinya adanya nyamuk si DBD itu. Biasanya kan suka ada kan di rumah-rumah seperti itu. Kemudian di sini untuk biasanya DBD itu tanda gejala yang khasnya itu biasanya panas yang terus menerus, tapi kadang naik, kadang turun, kadang naik, itu selama 3-7 hari. Nah itu terus aja seperti itu. Udah diobatin dari misalnya dari obat klinik biasa masih tetap tidak membaik. Kalau misalnya sudah seperti itu, alangkah lebih baiknya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih baik. Kemudian di sini ada dari panasnya itu sendiri atau demam, bisa juga mual dan muntah. Biasanya juga disertai itu mual dan muntah. Kemudian biasanya juga ada pendarahan. Pendarahan di sini yang dimaksud yaitu mimisan. Adapun gusi berdarah itu tanda dan gejala yang khas. Itu sedikit-sedikit. Itu kan ada tahapannya, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Yang paling parah itu masuk ke tipe 4. Itu udah parah, udah tidak teraba denyut seperti itu. Kemudian di sini ada udah mau muntah, kemudian biasanya nyeri kepala dan nyeri pada bagian sendi seperti ini. Biasanya itu bisa menyebabkan juga nyeri. Yang paling khas itu sih biasanya demam sama mual muntah sih Bu. Terus lemes banget kalau misalnya orang yang terkena virus DBD ini. Kemudian di sini ada pertolongan pertama pada anak yang terkena DHF. Itu yang pertama, karena si anak itu mual muntah, lebih baik biar mencegah terjadinya kekurangan cairan, kita harus terus memberikan minum cairan terus. Kalau misalnya memang dari air dingin ngerasa mual, berikanlah sedikit air hangat biar ngerasa nggak mual. Yang penting ada cairan masuk biar nggak kekurangan cairan. Kalau misalnya udah kekurangan cairan, itu resiko banget terjadinya shock, atau bisa juga dari tanda dan gejala lain seperti tadi ada perdarahan sedikit-sedikit. Kalau misalnya nggak ditanganin secara medis, itu bakal menyebabkan risiko perdarahan. Jadi bakal sudah parah gitu, sudah masuk ke komplikasi. Kemudian di sini harus banyak istirahat. Kemudian harus kan kalau misalnya ibu-ibu di sini biasanya suka memberikan kalau anaknya demam suka diberikan paracetamol ya, untuk menurunkan demamnya. Itu bisa salah satu penanganannya juga, yaitu memberikan obat paracetamol untuk menurunkan panas. Kemudian jika masih dari penanganan tadi tersebut yang telah dijelaskan, udah dikasih minum, udah dikasih paracetamol, kemudian udah suruh istirahat yang cukup, itu masih terus panas dan masih gejalanya malah makin tambah, alangkah lebih baiknya ibu harus membawakan anaknya tersebut ke medis. Nah, seperti dedeknya kemarin kan sudah 5 hari ya panasnya, terus gak turun, udah diberikan obat oleh dokter tapi nggak turun, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, terus dirawat karena mengalami kekurangan cairan dan tidak nafsu makan juga biasanya tanda gejalanya. Nah itu udah bagus karena langsung ditangani oleh medis seperti
seperti itu. Karena di sini kalau misalnya sudah berat masuk DBD-nya itu paling kan karena si anak nggak bisa mau makan, mau minum, jadi kita melakukan di medis itu dengan cara memasukkan cairan infus biar tetap ada cairan meskipun nggak mau minum seperti itu. Kemudian tetap dipantau TTP-nya atau tanda-tanda vital seperti suhu, nadinya, napasnya itu tetap dipantau. Kemudian kalau misalnya sudah parah banget sampai lemah, kemudian nilai labnya juga sudah memburuk, itu bisa saja sampai diberikan transfusi darah seperti itu. Kalau misalnya DBD-nya sudah parah, jadi bisa dilakukan transfusi darah seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Mungkin jika tidak ada, saya tutup. Mungkin tadi saya evaluasi dulu sebentar ya. Mungkin tadi ada yang tahu ibu-ibu untuk tanda gejala yang khas pada DBD ini? Mungkin ada yang bisa dijelaskan? Apa saja? Panas, demam, tinggi. Berapa hari? 5 hari. 3-7 hari. Iya, 3-5 hari. 3 hari. Terus apa lagi? Ibu? Nggak ada? Nggak ada, cukup ya. Mungkin baik sekali ya, tadi sudah paham ibunya mengenai tanda gejala yang muncul pada DBD. Mungkin itu saja, tadi sangat kooperatif sekali ya. Baik, saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.